kemurahan-Nya Tuhan untuk setiap kami. Pada hari ini di acara webinar ini kami berdoa buat setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian. Tuhan, kami tahu Tuhan telah mengurapi setiap kami. Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kami agar acara ini dapat berjalan seperti luar biasanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan membagikan berkat firman-Mu mengenai pelayanan online ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, Kau yang memberkati setiap alat-alat yang kami pakai agar semuanya berjalan dengan baik, tidak kekurangan satu apapun ya Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengawalinya dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita semua yang bisa bangkit berdiri, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memujikan Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita ulangi pujian kita di awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan materi dari narasumber. Kita akan memujikan Ku Melayani Yesus. Saya persilahkan untuk kita semua kembali duduk. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jauh.
telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Itu terlebih indah. Itu terlebih indah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, kita akan lanjut ke acara kita berikutnya. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami akan memulaikan webinar kami pada pagi hari ini. Tuhan, sertai kami, tolong kami akan setiap materi-materi yang akan disampaikan. Tuhan berkati sehingga berguna bagi setiap kehidupan kami yang hadir. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelumnya saya mau cek dulu apakah suara saya kedengaran. Oke, terima kasih. Pertama saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat datang di acara webinar Senat Mahasiswa STT Tabernakel Indonesia yang pada kesempatan kali ini kita adakan. Kita berbicara seputar pelayanan online karena kita juga melihat keadaan-keadaan pada saat ini dan kondisi dunia saat ini bisa dikatakan bahwa semuanya serba online. Jadi tema kita pada kesempatan ini ialah online service, gitu kan? Jadi kali ini juga kita juga kedatangan narasumber yang merupakan menurut saya beliau tidak asing lagi bagi kita semua ya, tidak asing lagi, khususnya bagi kita yang sering update di dunia pelayanan online. Apalagi sebagai anak muda pasti kita kenal juga pastinya narasumber kita kali ini. Ya, kita sapa pastor kita, narasumber kita ya, Pastor Pertapi Heru. Shalom Pastor. Halo, shalom. Suaraku jelas? Jelas Pastor Heru. Jelas. Ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih ya Pastor buat kehadirannya bersama dengan kita. Aku yang thank you. Ya, kita juga sengaja mengundang Pastor Pertapi Heru karena kita juga banyak belajar juga sih sebenarnya dari apa yang dikerjakan. Kalau boleh tahu Pastor memiliki inisiatif pelayanan online itu udah sejak tahun berapa ya Pastor ya? Saya tumbuh besar bareng internet, jadi buat saya itu udah kayak budaya. Oh. Jadi apa ya? Nanti akan saya jelasin juga di materi. Jadi kenapa mesti, bukan kenapa mesti sih. Aku sedikit cerita juga, kesaksian juga kenapa mulai pelayanan di situ. Karena tumbuh besar bareng, aku ngelihat bahwa ini tuh kayak internet tuh kayak budaya dan sosial media tuh kayak bahasa. Dan sebagai orang Kristen, kita kan harus menginjil ya. Pada akhirnya ya penginjil harus harus paham budaya dan menguasai bahasa. Karena mau bawa berita kan. Oh iya. Jadi nanti kita akan jelasin juga nanti di itu. Terima kasih. Jadi teman-teman juga yang hadir, terima kasih buat teman-teman yang hadir, dan kesempatan juga ini kita juga nanti akan memberikan bagi teman-teman yang rindu bertanya atau bertanya seputar tentang pelayanan online, boleh tanyakan sama Pastor langsung. Tapi kita akan masuk ke dalam materi dulu, oke, tanpa waktu dan tempat, yang persilakan ya Pastor ya, bisa menentukan materinya. Dan bagi teman-teman juga akan perhatikan dengan baik supaya pertemuan kita pada saat ini tidak sia-sia juga. Oke, waktu dan tempat yang persilakan Pastor. Oke, thank you. Kita berdoa sebentar ya. Tuhan, bersyukur buat saat indah ini kami bisa ambil bagian terbaik, duduk di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati Tuhan.
Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Kami buka isi hatimu, yaitu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu di luar Engkau kami nggak bisa berbuat apa-apa. Biar kami dalam Engkau dan firman-Mu tinggal dalam kami. Kami minta bantuan Roh Kudus, karena sadar daging kami lemah, tapi biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin. Oke, semuanya thank you buat kehormatan ini. Sebagai orang awam yang nggak sekolah Alkitab, aku justru tahu, aku justru lebih banyak harus belajar sama teman-teman semua. Tapi berkaitan dengan pelayanan online ini, apakah aku udah jadi co-host? Oke, udah. Aku share screen ya, izin ya. Oke. Lihat judulnya tadi aku agak bingung karena aku bingung ini online service atau online service itu kan bisa jadi ibadah online atau pelayanan online. Ada dua. Jadi hari ini aku akan cover keduanya sih sedikit banyak. Tapi basically tentang pelayanan online dulu ya. Aku akan bahas tentang itu dulu. Jadi ya. Aku sebutnya sebagai aku sebut diri kita atau aku menganggap diriku dan semua teman-teman yang melayani online itu sebagai digital prophet. Prophet itu nabi. Nabi itu tugasnya sepanjang Alkitab kita baca adalah penyambung lidah Tuhan. Apa yang Tuhan mau ngomong ke umatnya melalui perantara nabi. Dan aku percaya kita harus memandang kehadiran kita di sosial media itu seperti itu. Ya, kita membawakan apa yang Tuhan mau untuk kita katakan kepada dunia. Yang highly aktifnya justru di dunia maya. Dulu sebelum pandemi, pelayanan saya ini dianggap sebelah mata. Karena dianggap nggak nyata, pelayanan kok di internet. Pelayanan turun ke jalanan dong, pelayanan turun kemana. Tapi dari dulu di sepanjang pelayanan pun kita juga selalu ada tarik dan dorongan itu ya, maksudnya saingan-saingan yang kurang perlu gitu. Orang-orang yang beberapa anggap yang pelayanan langsung di jalan gitu ya, yang turun langsung ke marginal, menganggap pelayanan di gereja itu pelayanan yang kurang nyata karena jago kandang dibilangnya seperti itu. Ya, apalagi yang di online, wah lebih parah lagi, dianggapnya kayak itu bahkan bukan di dunia nyata gitu. Cuman setelah pandemi perdebatan itu berhenti. Karena kita dikondisikan semua untuk ibadahnya online akhirnya. Untuk melayani full online, dan yang gaptek pakai alasan gaptek itu untuk menolak pelayanan ini, jadi harus mau nggak mau segera belajar untuk menguasainya karena dikondisikan seperti demikian. Jadi aku selalu menganggap dan kita harus menganggap diri kita sebagai ini, bukan hanya digital prophet tapi juga digital evangelist, penginjil digital. Saya akan mulai dengan penginjilan ya. Pelayanan sosial media basically sama kayak pelayanan yang pada umumnya kita ini memberitakan Injil Kristus. Perintah Tuhan Yesus jelas sebelum naik ke surga, wasiatnya, permintaan terakhirnya untuk kita melanjutkan apa yang dia lakukan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kebayang ketika pertama kali murid-murid dengar ini, mereka pasti bingung karena mereka nggak pernah berjalan lebih jauh daripada daerah mereka sendiri, nggak pernah keluar negeri, nggak pernah keliling dunia, apalagi nggak kepikir mereka ketika diperintahin begini, gimana caranya? Ya pasti mereka kebingungan. Tapi ini sangat mungkin di era kita gitu. Kita bisa ini udah hampir 2 tahun, aku dari rumah aja bisa mencapai bangsa-bangsa. Ya, aku lagi khotbah pun bisa ada yang nerjemahin dan nggak perlu ketemu, nggak perlu keluar negeri. Sampai di level, aku yakin kalau para rasul dan murid-murid hidup di era sekarang, mereka pengen banget karena penginjilan udah cuma sejauh jempol, saya bilang. Tinggal dikirim link aja, message-nya akan nyampe ke seluruh dunia, ke semua bangsa. Ya. Dan tapi ada tanggung jawab, yaitu ketika orang udah percaya, tentunya kita harus mereka pasti akan menerima Yesus, kita akan baptis mereka. Ya, ini sebuah keputusan dari mereka untuk percaya Yesus. Ya, dan ini satu tugas yang nggak bisa diabaikan. Ini aku bagikan materi untuk orang awam dalam artian yang masih ragu, mesti nggak sih orang Kristen nginjil? Ya, karena Matius 24 dan 14 cukup sederhana apa yang Tuhan Yesus bilang, Injil kerajaannya akan diberitakan di seluruh dunia. Jadi kesaksian bagi semua bangsa, sudah itu barulah tiba kesudahannya. Soalnya di ayat ini ada unsur kalau kita terus mengabaikan tugas menginjil ini, Tuhan Yesus nggak datang-datang.
kasar kesudahannya nggak tiba-tiba kalau kita nggak datang-datang kalau kita terus mengabaikan tanggung jawab ini. Karena berbicara tentang karunia roh juga misalnya di Korintus, orang selalu suka salah nangkep. Ada yang karunianya menginjil. Oh, dia pikir itu cuma karunia atau bahkan jawatan doang. Ya, nggak semua orang berarti harus jadi penginjil. Nonsense. Kenapa? Karena sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus mengatakan itu buat siapapun yang dengerin dia. Ya, perintah Great Commission ini buat semua orang Kristen. Yang mengaku Yesus Tuhan, yang mengaku Yesus itu segalanya, yang paling penting, kita punya tugas ya untuk melakukan ini, ya untuk menginjil, memuridkan, ya jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah ini yang membuat saya sebagai orang awam terpanggil untuk melakukan sesuatu di gereja saya. Di gereja saya zaman dulu itu nggak ada pendalaman Alkitab personal, adanya cuman kayak komsel-komsel gitu, ya cell group, pertemuan di tengah-tengah minggu, ngumpul-ngumpul, mostly banyak kan curhat. Ya nggak ada pengajaran juga, jadi cuman kebaktian di gereja, ini gereja saya yang lama ya, nggak ada pendalaman Alkitab khusus gitu, paling cuma ada kelas-kelas sekolah teologi extension misalnya di hari-hari tertentu, itu buat orang-orang marketplace yang rindu mau ya nambah-nambah informasi tentang teologi lah ya. Jadi jadinya sayang gitu, saya dianggap selalu teologi itu cuma jadi kayak ya perlu nggak perlu lah, padahal C.S. Lewis bilang semua orang itu theologian. Ya, semua orang itu teolog, tapi teolog yang baik atau teolog yang buruk kan gitu. Ya, teolog yang benar apa yang nggak benar. Bahkan ateis pun itu pandangan teologis. Itu pandangan seorang tentang Tuhan tuh nggak ada. Itu kan pandangan teologis. Jadi orang nggak bisa mengabaikan teologi. Ya, makanya sebagai orang awam saya lihat wah ini ada satu yang janggal gitu. Nah, bersamaan dengan perjumpaan saya dengan Tuhan di tahun 2008. Ya, saya sebagai seorang pelayan, anak pendeta gitu ya, gembalanya papa saya. Jadi pelayanan jalan terus, tapi sampai detik itu teologi saya masih teologi, saya bilangnya apa ya, yang disuapin orang gitu. Jadi saya nggak pernah baca Alkitab sendiri, itu pun baca biasanya cuma basa-basi doang, ya syarat aja lah satu hari gitu biar kelihatan saat teduh atau apa. Basically nggak pernah sungguh-sungguh sendiri, selalu dicekokin dalam artian disuapin ya. Papa khotbah orang lain, youth pastor, ya baca renungan, baca saat teduh, tapi nggak pernah benar-benar baca Alkitab sendiri. Di tahun 2008 setelah perjumpaan saya dengan Tuhan, saya jadi punya hasrat yang baru untuk benar-benar haus dan lapar akan kebenaran. Dari situ saya baca Alkitab sungguh-sungguh. Dan dari sana saya bentuk pendalaman Alkitab sendiri karena saya rindu apa yang saya dapat nih saya bagiin ke teman-teman saya. Ya, akhirnya makin baca Alkitab, makin jatuh cinta sama Tuhan, dan makin menyadari isi hatinya Tuhan tuh jiwa-jiwa. Ya, akhirnya pelayanan itu dimulai dengan secara natural sekali. Dari 4 orang ketika pertama kali ngumpul, 3,5 tahun kemudian itu bisa hampir 200-an orang. Teman ngajak teman, ada yang dibaptis dari server-server yang berbeda, mereka berjumpa Yesus di pendalaman Alkitab yang saya juga saya hanya bagikan yang saya dapat dan saya baca. Dan ternyata sambil pelayanan itu ya sambil sekolah, walaupun nggak sekolah secara formal. Ya nggak sekolah bukan berarti tidak terpelajar, tidak perlu belajar. Ya udah sekolah pun tetap harus belajar, udah lulus pun masih terus belajar. Kan gitu ya, berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Berhenti bertumbuh nggak bisa berbuah. Ya, jadi walaupun saya ngantor waktu itu, ya habis itu punya keluarga, nggak ada sempat sama sekali kuliah. Habis itu langsung pelayanan pula. Ya, pulang rumah aja kadang nggak sempat, boro-boro mau kuliah. Dan akhirnya saya tahu bahwa ini panggilan semua orang Kristen gitu untuk mengajar, untuk melakukan ya, bukan mengajar untuk tahu doang. Kalau ajar untuk tahu bisa kasih kirim-kirim materi, tapi ajar untuk melakukan ini melibatkan teladan. Ya, kita mungkin bukan model, tapi kita akan jadi role model, akan ada yang ngeliatin hidup kita. Ya, kalau yang anak-anak sulung pasti relate. Anak-anak pertama pasti relate karena punya adik-adik yang akan ngeliatin. Ya, kayak gimana sih mesti jadi anak tuh? Kita akan dituntut lebih tinggi sama orang tua kita karena kita harus jadi contoh. Dan sebagai anak-anak Tuhan dengan predikat terberat di seluruh alam semesta ya, anak Tuhan. Bayangin, anak presiden itu kayaknya udah berat, tapi anak Tuhan lebih berat lagi. Karena Tuhan di atas presiden. Kita mesti ngerti posisi kita. Orang tuh ngeliatin kita, pengen tahu kayak apa sih. Ya. Anak Tuhan tuh mesti kayak gimana sih hidupnya. Ajarlah mereka untuk melakukan, bicara tentang teladan, sesuatu yang telah
Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ini menarik, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa saya garisin? Karena ternyata pelayanannya bukan hanya tentang mengajar, memberikan teladan, tapi apa? Tentang pendampingan. Pendampingan. Nah, ini akan sangat connect nanti kenapa kita pelayanan di sosial media. Ya. Sepanjang pelayanan, khususnya anak-anak muda, saya banyak bergerak di anak muda. Awal-awalnya sekarang udah ke kemana-mana gitu ya, udah ke umum dan segala macam. Ini yang saya pelajari bahwa mereka nggak nyari yang sempurna. Sepanjang perjalanan gereja, apalagi aku dari background warisannya Pentakosta, gerejanya aliran karismatik. Udah terlalu banyak kasus-kasus kejatuhan hamba Tuhan, dan itu bikin generasi sekarang tuh udah pada apatis. Tapi gini, ada yang apatis, ada yang males, tapi yang masih memberikan gereja kesempatan kedua menyadari bahwa nggak ada yang sempurna, pendeta tuh. Ya, jadi akhirnya mereka nggak nyari yang sempurna, saya sadari. Mereka ternyata nyari yang apa adanya. Semakin apa adanya, semakin mudah dipercaya. Misalnya contoh, pendeta kalau naik mimbar, khotbahnya tuh saudara, beda banget sama kayak dia lagi pesen bakso gitu. Jadi anak-anak bingung, nih yang benar pendeta nih yang pas di mimbar atau pas lagi makan bakmi bareng kita gitu. Jadi mereka nih dulu kan itu kan dipelajari gaya khotbah, misalnya seni berkhotbah, ya dipelajari di kelas. Aku tahu kenapa, karena ayahku, almarhum ayahku 41 tahun mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia di Jakarta. Jadi punya ayah seorang dosen dan juga seorang gembala, dosen teologi dan gembala, itu sangat-sangat membentuk saya sampai hari ini. Karena saya banyak banget dapat, istilahnya bukan hanya apa ya, lihat karyanya dia gitu, hamba-hamba Tuhan hebat yang adalah murid-muridnya beliau, tapi beliau kerap kali kalau ngedumel curhat tuh ya sama saya. Jadi anggap rata-rata sekolah teologi itu dianggap sama orang-orang tua tuh sebagai kayak bengkel gitu buat anaknya yang terlalu nakal gitu. Ya, terus kalau nggak tahu mau ambil kuliah apa, akhirnya ya udahlah sekolah kitab aja gitu. Atau kalau nggak punya duit misalnya, ya udah situlah sekolah kitab aja, harganya satu nggak terlalu mahal, dua biasanya ada program beasiswa buat yang nggak mampu. Akhirnya sekolah teologi yang mestinya tempat di mana diperlengkapi untuk pelayanan, jadi malah kayak apa ya, hampir kayak rehabilitasi narkoba gitu loh. Kayak tempat anak-anak nakal yang nggak tahu mau jadi apa, nggak tahu mau ngapain, pada disuruh kuliah sama orang tuanya. Padahal kan bukan, harusnya hamba Tuhan itu kan panggilan khusus ya, untuk orang-orang melayani benar-benar di full time minister di dunia pelayanan, benar-benar untuk bagi kerajaan sorga, itu harusnya panggilan spesifik yang bukan ditemukan di sekolahnya, justru ditemukan sebelumnya. Baru udah tahu dia udah melayani, baru memperlengkapi diri untuk pelayanan. Ya kalau nggak menghasilkan lulusan-lulusan yang nggak tahu mau ngapain, gelarnya banyak, tahu banyak, tapi nggak punya hatinya Tuhan, kepalanya doang yang tambah gede. Akhirnya ya berkaryanya di kolom-kolom forum-forum perdebatan, di kolom-kolom komen pendeta yang lagi sibuk menginjil, lagi sibuk mencoba engage sama culture, dikritisi. Ya kan, paling banter ya sekarang kalau ngetrennya belakangan tuh kan bikin akun satir gitu kan. Akhirnya kebanyakan informasi nggak tahu mau diapain, karena nggak pelayanan juga, akhirnya jadi begitu. Kebanyakan waktu, ya nggak ada kerjaan, akhirnya ya kita tahu sendiri lah ya, kalau di komplek rumah gitu ya, pembantu yang nggak ada kerjaan biasanya ngerumpi. Karena nggak tahu apa yang mesti dikerjain kan. Jadi sibuk ngobrol, ngomongin orang, ngegibah gitu kan. Akhirnya itu yang terjadi. Ya, gospel yang harusnya Injil, kita harusnya menginjil, jadi antara aliran musik gospel atau gosip pelayanan. Isinya jadi begitu. Jadinya akun-akun yang mestinya powerful membagikan teologi yang benar, jadi sibuk mengkritisi ajaran-ajaran sesama gereja lain gitu ya, walaupun beda aliran dan beda pendapat, beda tafsir, akhirnya jadi lebih apa ya, nggak helpful buat siapapun. Akhirnya jadi lebih mirip lambe turah, tapi lambe turoh, ya versi rohaninya dari lambe turah, gitu. Jadinya itu kenyataannya. Karena apa? Karena nggak di pelayanan. Papa selalu bilang, almarhum Papa selalu bilang, mestinya orang tuh kalau sambil sekolah tuh sambil pelayanan, ya bilang. Ya jadi semua ilmu yang dia dapat di sekolah itu langsung dia memperlengkapi dia benar-benar untuk lebih powerful lagi di pelayanan. Dia langsung pakai untuk melayani, sehingga apa ya, nggak sempat ngumpuk di kepala, jadi gede kepalanya gitu. Akhirnya jadi cuma jago debat. Harusnya memperbesar kapasitas hatinya. Ya dia belajar bahwa ternyata
oh nabi itu ditolak di kotanya sendiri misalnya. Jadi akhirnya ketika dia pelayanan di gereja, ada yang nggak suka, ada yang apa tuh nggak kaget karena diperlengkapi untuk oh ya ternyata begini, oh ini cara ilmu berkhotbah misalnya, atau oh ini cara menggali firman Tuhan itu seperti apa. Nah, Papa tuh selalu ngedumel tentang itu. Dia ngeliat berapa orang nih udah sampai mau lulus aja masih belum tahu callingnya dia tuh jadi apa, masih belum yakin juga harus jadi pendeta atau jadi guru agama Kristen misalnya kalau ambil PAK gitu ya. Masih belum tahu. Jadi STH-nya nanti kebuang percuma. Pas lulus nggak tahu mau ngapain. Cuma ada gelar aja di belakang gitu. Ya, dan ini apa ya, saya jadi agak semi curhat tentang apa yang Papa selalu bagiin, karena kalau kita benar-benar terjun di pelayanan, kita akan menyadari bahwa anak-anak muda ini, kita akan tahu kebutuhannya, keberatan mereka di mana. Mereka kayaknya apatis. Kalau kita khotbah kayak dengarnya males gitu. Ya akhirnya kita harus cari cara. Kenapa ya mereka males? Secara mudah biasanya orang langsung cari cara gimana cara jadi keren biar menarik perhatian mereka. Padahal jadi relevan bukan tentang jadi keren. Relevan tuh tentang gimana caranya kita bisa segitu nyambungnya sama mereka. Artinya berbicara bahasa mereka dan menjalani apa yang mereka berjalan di jalanan yang mana, kita juga tahu jalanan itu. Ya, dan akhirnya saya putuskan untuk ya mungkin dengan resiko ada gereja-gereja tertentu yang nggak mengundang saya karena saya terlalu selengean. Tapi saya pikir ya udah, saya mau memberi hidup saya buat generasi. Ya, saya milih untuk jadi apa adanya. Almarhum sahabat saya Raditya Olowan mencontohkan kepada saya gitu. Oh ya udah lu jadi apa adanya, karena menjadi utuh dan asli itu yang justru powerful. Mereka cari yang apa adanya. Karena lebih mudah untuk didengar dan dipercaya. Ya artinya yang khotbahnya apa dan hidupnya tuh sama persis. Ya, makanya sosial media tuh jadi tempat yang penting, apalagi di tengah pandemi ini. Ya kita harus berhenti memperlakukan itu sebagai tempat pencitraan, tapi benar-benar tempat untuk memberi teladan. Ya taruh hidup kita di situ. Put your life on display biar semua orang bisa lihat. Just like Rasul Paulus, apa yang Rasul Paulus bilang. Ya, Rasul Paulus bilang dia bilang silakan menghakimi saya dalam tanda kutip, silakan ngulik saya seolah dia ada di di akuarium kaca gitu yang semua orang bisa lihat dia hidupnya dari sudut pandang mana aja gitu. Ya, belajarlah padaku Pak. Follow me as I follow Christ. Ikuti saya seperti saya mengikut Kristus. Dia kayak taruh hidupnya dia untuk dilihat, dinilai, diobserve, diteliti oleh semua orang. Dan sosial media tempat yang itu sebenarnya. Dan semakin kita apa adanya dan menghidupi kekristenan yang sesungguhnya, ya pelayanan yang sesungguhnya yang harusnya dipenuhi sukacita. Pelayanan nggak mudah tapi indah, teman-teman. Dan jangan sampai kita kirim sinyal yang salah bahwa pelayanan itu nggak enak. Berapa saya lihat sekolah Alkitabnya dipaksa sama bapaknya yang pendeta, ya kan, pas lulus juga kerjaan juga terpaksa, sebenarnya mau jadi ini tapi harus jadi ini. Jadi akhirnya kok kayaknya nggak menarik. Akhirnya anak-anak generasi berikutnya ngerasa kayak, ih males banget jadi hamba Tuhan, kayak nggak ada sukacitanya gitu loh. Harus gini, nggak boleh gitu. Padahal sebaliknya. Ya, padahal ini justru kita baru belajar sepanjang Agustus tuh selalu ngingetin kita ya bahwa Petrus mengatakan di 1 Petrus berapa sih, nggak sekolah Alkitab jadi nggak hafal. Dia bilang gini, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan sebagai yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi dosa, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Artinya firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa nggak ada orang yang lebih merdeka daripada mereka yang memutuskan dengan sadar untuk menjadi hamba Tuhan. Itu orang-orang paling merdeka sebenarnya. Ya, tapi entah gimana sinyal yang kekirim ngaco. Kita terlihat sebagai orang-orang yang paling tertekan, ya paling kasihan gitu kayaknya. Aku mau ubah image itu. Maksudnya bukan arti kita hidup sembarangan, mewah-mewah kayak pendeta-pendeta Injil kemakmuran yang teologi kemakmuran yang bilang bahwa pendeta harus menikmati hidup, yang nggak gitu juga. Ya, kebablas itu kalau buat saya. Ya, gimana cara kita jadi apa adanya, jadi diri kita sendiri di dalam Tuhan, ya, dan bisa menikmati hidup tanpa perlu ria. Kalau server sebelah bilang ria itu pamer. Ya, gimana cara kita put our life on display, tapi di saat yang bersamaan juga bukan pamer, tapi benar-benar menyatakan bahwa kita ini orang-orang paling merdeka loh. Gitu. Ya, nggak ada yang paksa kita untuk tunduk sama Tuhan, nggak ada yang paksa kita untuk hidup kudus.
Nggak ada yang paksa kita untuk, kalau laki-laki setia sama istrinya. Nggak ada yang paksa kita untuk memuridkan, menggembalakan. Nggak ada. Ini semua sukacita. Kita jawab ya kepada panggilan Tuhan karena hati kita bergirang. Tuhan Yesus terlalu sayang sama kita. Sinyal itu yang harus kita kirim, khususnya di sosial media. Ya, bahwa hidup hamba Tuhan. Ya, saya nggak akan sebut pendeta karena kalau yang jadi guru agama gimana? Kan dia bukan pendeta. Hamba Tuhan itu devosi, ya, bukan profesi. Devosi itu pengabdian. Ya, buat siapa kita hidup? Itu pertanyaannya. Profesi bisa macam-macam. Ya, bisa pendeta, bisa gembala, bisa penginjil, bisa guru agama tadi, bisa menteri agama one day. Siapa tahu ada yang jadi menteri agama, ya kan, kita nggak pernah tahu. Ada yang jadi pengacara, polisi, dokter, ya, bisa macam-macam profesinya, tapi devosinya hamba Tuhan. Melakukan semuanya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Nah, pertanyaan tadi ditanyain moderator, mengapa internet, mengapa media sosial, mulai kapan pelayanan di situ? Bertumbuh besar bareng internet dari tahun 96. Internet itu kan mulai aktif dipakai di Indonesia 96. 96 saya kelas 6 SD. Jadi saya ikutin semua tuh pertumbuhan internet dan perkembangannya. Saya ikutin semuanya. Ya, saya menyadari bahwa internet ini kayak budaya. Kalau kita hidup dengan internet, bertumbuh besar bareng internet, kayak ada satu budaya yang kebentuk sendiri. Ya. Dan memakai berbagai media sosial, saya menyadari bahwa media sosial ini seperti bahasa. Ya, yang dipakai oleh mereka yang hidup dalam tanda kutip hidup di internet. Ya, netizen. Kalau bahasa anak sekarang bilangnya zaman berapa waktu kita kenal satu istilah baru yaitu netizen, citizens of the internet, kan gitu. Orang-orang yang adanya di internet, netizen. Ya. Nah, karena apa? Kenapa kita harus memandangnya seperti ini? Karena Injil itu berita. Ya, gospel itu bukan aliran musik. Injil ini berita, berita terbaik yang manusia bisa dengar, pernah terima, bisa terima. Ya. Dan sebagai penginjil, ya aku banyak belajar dari penginjil-penginjil zaman dulu gitu ya. Maksudnya sepanjang sejarah kita, sejarah Kristen, kita belajar tentang, ya salah satu buku yang paling bikin aku bergetar ketika baca ya Fox Book of Martyr ya, yang gambar depannya singa, tentang kisah-kisah para penginjil yang meregang nyawa karena menjangkau satu suku tertentu di daerah tertentu. Dan itu selalu powerful. Kenapa? Bukan hanya karena mereka meregang nyawa, tapi karena mereka mengabdikan hidupnya hanya untuk memenangkan orang-orang dari suku tertentu yang bisa jadi sepanjang pelayanan tuh cuma menangin 2 orang misalnya. Kayak William Carey di India. 27 tahun cuma 2 orang yang dimenangin. Tapi dua-duanya kepala suku. Sehingga sampai sekarang ya India sempat bahkan jadi negara persemakmuran Inggris ya, di mana gereja di situ dan segala macam. Sayang gerejanya eksklusif waktu itu sehingga Mahatma Gandhi nggak sempat bertobat jadi Kristen. Kalau Mahatma Gandhi jadi Kristen mungkin kisahnya berbeda lagi. Bisa jadi India negara Kristen mungkin. Kita nggak pernah tahu. Ya. Tapi itu kita belajar tentang apa artinya. Jangan jadi eksklusif. Jangan judge book by its cover. Ya, jangan maksain orang untuk mesti masuk culture kita. Justru kebalik, kita mesti bawa culture kita. Ya gereja, kita bawa gereja ke dunia. Bukan sebaliknya bawa dunia ke gereja ya. Kan itu justru yang dihindari. Ya, tapi kita bawa gereja justru keluar. Ya, internet itu budaya, media sosial itu bahasa. Sebelum penginjil datang ke satu daerah tertentu, menjangkau suku tertentu, dia harus observe dulu budayanya. Ya, dia udah baca-baca dulu, belajar sejarahnya, dan bahkan terjun ke situ langsung untuk benar-benar berbaur dengan orang-orang culture di situ. Ya, dan berikutnya tentu harus menguasai bahasanya. Karena harus bercakap, harus bisa berdialog dengan lancar, harus connect. Karena akan mengirimkan surat cintanya Tuhan, yaitu Injil. Ya. Kalau nggak connect, ya kasarnya gini, kayak 2 handphone yang belum pairing gitu Bluetooth-nya, mau dikirim apapun yang bagus dari handphone sini ke handphone satunya, nggak akan kekirim. Karena nggak connect. Ya. Mengapa internet dan medsos? Internet itu budaya, medsos itu bahasa, dan Injil. Soalnya Injil itu berita. Makanya saya sebut diri kita harus sebagai digital prophet atau digital evangelist. Ya. Dan pandemi ini ngajarin kita untuk keluar dari persembunyian kita. Kenapa? Karena kita ini terang dunia, kata Tuhan Yesus. Ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, tapi
kerap kali bersembunyi di balik 4 tembok gereja, benar. Akhirnya gereja dikondisikan untuk ibadah di YouTube. Semua orang bisa lihat. Ya kan? Semua orang bisa lihat. Ya Tuhan Yesus bilang kamu itu garam. Bukan jadilah garam, kamulah garam. It's who you are. Garam berbicara tentang memberi rasa. Garam bicara sesuatu yang dirasakan. Dan ini bukan sesuatu yang terlihat. Garam justru baru mulai berkarya, dalam tanda kutip mulai berdampak ketika dia hilang dari penglihatan. Ya, entah dia membaur di sop atau dia meresap ke tanah sebagai pupuk, benar ya? Garam justru powerful ketika dia nggak kelihatan. Kalau dia masih kelihatan, jadi antara serbuk atau jadi kotak, apalagi ya garam kotak yang itu, dia belum jadi apa-apa. Ya, dia belum berguna. Justru dia berguna ketika dia nggak kelihatan. Sebaliknya, Tuhan Yesus bilang juga kamu juga bukan hanya yang harus memberi rasa, tapi kamu adalah terang dunia. Emang dirancang untuk, dalam tanda kutip, kayak tampil keluar, ditaruhnya di luar untuk dilihat. Ya, satu bicara rasa bisa di belakang layar, tapi satu juga bicara terlihat. Karena kerap kali suka ada push and pull, tarik dan dorong, perdebatan pro kontra. Ada orang-orang yang memilih untuk melayani di belakang layar aja. Saya maunya di belakang layar aja. Jadi pas di depan orang kayak kelihatan bahkan sampai ini orang Kristen atau apa ya, agamanya orang nggak tahu. Kok segitunya? Buat saya harusnya orang kelihatan dong Kristen atau enggak gitu. Orang bisa langsung differentiate. Tapi dia bilang gue orangnya tipe belakang layar. Oh ya, tapi jangan lupa lu bukan cuma garam, lu juga terang. Si di belakang layarnya sutradara ketika menerima penghargaan sutradara terbaik tahun 2021, benar ya? Pasti dia akan naik panggung untuk ambil pialanya, benar nggak? Dia harus keluar juga dari belakang layar gitu. Dan nggak ada alasan buat saya kita tuh Tuhan Yesus bilang kita tuh dua-duanya. Ya kehadiran kita harus tentunya pelayanan kita yang non tampil yang nggak terlihat tuh harus berdampak, orang bisa rasain. Ya, tapi juga yang kelihatan juga harus benar gitu. Ya, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak atas gunung nggak mungkin bersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ya, gini, saya percaya sosial media itu kayak kaki Dian zaman sekarang. Ya, tempat di mana kita keluar dari persembunyian kita. Membuat kekristenan bukan hanya untuk kalangan sendiri lagi, tapi untuk semua orang. Kehadiran kita di sosial media, di World Wide Web, di internet, kayak bawa hadirat Tuhan. Ya kan, tabernakel itu kan idenya apa ya? Hadirat Tuhan yang dibawa, ya kan, di dalam tabut itu. Ya, kita bawa hadirat Tuhan. Ya, sempat tabut itu jatuh, ditangkap sama Uza, ya kepercayaan Daud, Uza langsung mati. Daud kesel dan juga takut, akhirnya ditaruh di rumah Obed Edom, rumahnya diberkati. Kenapa? Karena hadirat Tuhan ada di situ. Ya, dan akhirnya kita mengingat bahwa di era setelah Yohanes 4, ya setelah Tuhan Yesus bilang ini bukan tentang di sini atau di situ, ya kita akan penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita tahu bahwa kita ini bait Allah. Tuhan tinggal di sini. Kita yang bawa hadirat Tuhan kemanapun kita pergi. Ya kan, satu ide tentang tabernakel yang sebenarnya ya, bicara tentang hadirat Tuhan, penyertaan hadirnya Tuhan. Jadi kehadiran kita di sosial media harusnya seperti kehadiran Tuhan di hidup kita. Harus sepowerful itu. Ya, mesti kita nggak perlu malu, nggak perlu takut terlihat terlalu Kristen. Justru kita dibutuhkan sekristen mungkin di sosial media. Ya, kalau kita percaya bahwa kita terang dunia, ketika kita paling terlihat, kita paling powerful. Karena orang butuh kita untuk nggak terus berjalan dalam kegelapan. Yesaya 60. Ya nggak? Bangkit, jadi teranglah, atau rise and shine, bangkit dan bersinarlah. Ya. Sebab terangmu, ya kan, terangmu bercahaya dan terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, nyata atasmu. Sebab bangsa-bangsa berjalan dalam kekelaman, dunia ini gelap,
Ya, dunia ini gelap dan bangsa-bangsa berjalan dalam kekelaman, tapi terang Tuhan terbit atasmu, Tuhan berkenan atas kita. Ya, ayat 3-nya dibilang raja-raja bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Jadi itu kayak bicara, itu personal banget ngomong ke saya di Yesaya 60 ayat 3 itu. Jadi seolah dibilang kayak gini, kamu ikut saya. Seketat mungkin, kata Tuhan Yesus. Ya, dan orang akan ikutin kamu. Bangsa-bangsa, bahkan raja-raja. Ya, saya hidup di era di mana sampai titik ini saya suka bingung. Kadang saya lihat orang-orang yang dulu saya kagumi, yang di TV, yang band-band yang saya idolakan gitu ya, saya ngefans sama mereka. Sekarang mereka yang follow saya bingung. Tiba-tiba pas saya lihat, loh, kok dia follow saya follow balik. Ya, akhirnya ngobrol, nanya-nanya tentang Alkitab, nanya tentang pelayanan. Nah, akhirnya saya juga bingung kok bisa mereka yang follow saya duluan gitu. Akhirnya ayat itu bilang gitu, artinya kita follow sama Tuhan, kita follow Tuhan aja. Kita follow Yesus, dan kita akan kaget ketika kita lihat ke belakang, banyak yang ngikutin kita juga. Kepada terang yang terbit bagi kita, yaitu Kristus. Ini bukan tentang kita. Ya. Ayat 16 tentunya kita tahu ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sosial media adalah tempat itu. Tempat kita ada dua pilihan, yang mau pencitraan buat caper, ya buat diri kita sendiri cari perhatian, atau kita mau bersinar untuk menerangi sehingga yang follow kita, yang lihat postingan kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Ya, sehingga mereka yang melihat apa yang kita lakukan bisa memuliakan Bapa kita yang di surga. Ya, ini bukan tentang kita. Orang selalu nanya, Kak, kok gimana caranya, Kak? Coba tips and trick dong. Gimana caranya followernya bisa banyak? Saya bilang, I don't know. And you know what? I don't care. Saya nggak pernah peduli follower saya berapa banyak. Yang penting saya harus tahu, saya harus sadar kalau dipercayakan, tanggung jawabnya makin berat, makin besar. Tanggung jawabnya apa, Kak? Kita mau bawa mereka ke siapa? Ya kan? Sangat mudah untuk membawa orang-orang ini jadi kepada kita sendiri. Padahal kita harus bawa mereka kepada Tuhan. Bukan berapa banyak follower lo, pertanyaan lo mau bawa mereka kemana? Bawa mereka ke siapa? Ya, dan makin banyak makin berat tantangannya, karena daging kita berkibar kan, kadang kita orang puji-puji dan segala macam, kita harus terus arahkan ya kepada Tuhan yang layak dipuji. Ya, internet itu budaya, media sosial itu bahasa, kaki dian zaman sekarang. Perintahnya ayat 16 adalah sederhana, kita harus keluar dari persembunyian kita. Nah, gereja maju mundur di sepanjang sejarah untuk takut untuk memakai tren yang ada buat kepentingan pelayanan. Padahal kalau kita lihat sejarah gereja, ini yang menarik. Kenapa? Karena gereja itu dulu yang paling trendy. Contoh. Pertama kali mesin cetak itu diciptakan, ditemukan, yang pertama dipakai, yang pertama dicetak itu Alkitab, teman-teman. Jadi kita yang pertama pakai justru penemuan itu. Bahkan kalau bisa dibilang, kalau baca kisahnya, bahkan sejarahnya, itu bahkan justru dibikin mesin cetak gara-gara mau bikin Alkitab. Maksudnya mau memperbanyak itu, karena capek kan, nyalin. Cuman buat segitu mahalnya Alkitab, akhirnya dibikinlah kepikiran untuk menemukan mesin cetak itu. Itu bisa jadi didesak karena kebutuhan untuk membagikan surat cintanya Tuhan ya ke lebih banyak orang. Bisa jadi yang mendesak terciptanya mesin cetak justru hasrat untuk membagikan Alkitab ke lebih banyak orang. Bisa jadi. Ya, kalau kita lihat seperti itu, bahkan penggunaan musik misalnya di gereja, justru itu yang ditiru sama dunia. Ya, penggunaan justru musik pertama kali dipakainya untuk tujuan dalam tanda kutip kayak menghibur, ya, untuk dimainkan, dinyanyikan dan didengarkan, itu justru dalam konteks gereja. Dunia justru yang niru sama gereja. Makanya sampai hari ini kalau teman-teman sadar atau enggak, lu lihat acara-acara pencarian bakat yang sifatnya bernyanyi atau musik, lu perhatiin, yang berkibar itu anak-anak Tuhan. Perhatiin. Karena mereka terbiasa dengan culture itu. Di gereja udah biasa. Di kampung gitu kan, di gereja papahnya yang sederhana, dia biasa pimpin pujian, ya. Dia biasa main musik. Jadinya ketika tampil di panggung besar dengan berapa, udah terbiasa banget dari kecil udah kebentuk seperti itu. Sadar atau enggak ya?
Perhatiin deh, idol-idol tuh rata-rata Kristen. Misalnya juara 1, 2, 3 gitu, bisa 2 tuh Kristen, yang 1 bukan. Atau bahkan 3-3-nya Kristen, bisa banget. Berapa tahun tuh kayak gitu terus. Kita harus menyadari, harusnya dulu dunia yang belajar sama kita. Kenapa sekarang kita bukan hanya nggak belajar sama dunia, kita takut jadi kayak dunia loh. Nah yang ini nih yang nggak beres. Ya harusnya dunia yang jadi kayak kita. Kita harusnya jadi trendsetter, bukan trend victim. Kita harusnya jadi yang menentukan, arah kita yang memimpin, bukan jadi pengikut. Jadi kepala bukan jadi ekor kalau bahasa Alkitabnya tuh. Harusnya itu. Ya cuman sekarang akhirnya kita cuman sibuk takut ketularan. Ya enggak? Bicara di tengah pandemi kata-kata ini jadi relate banget ya. Kita takut ketularan akhirnya. Itu yang terjadi. Sepanjang sejarah akhirnya gereja terkenal dengan apa ya? Kekolotannya yang menyerang apapun yang kayaknya dijadikan kambing hitam. Tahun 60 TV dibilangnya demon box, kotak setan. Jadi orang Kristen nggak boleh nonton TV, right? Berangsur ke tahun 80, drum itu buat manggil arwah katanya dari setan. Jadi zaman itu, wah kalau udah drum tuh nggak boleh di gereja. Musik rock, musik setan, gitu kan. Pokoknya selalu coba nyalain sesuatu deh. Ya. Terus akhirnya sempat dimusuhin juga internet, ya kan? Buat saya, ya ampun kok kita jadi kayak gini. Harusnya kita yang paling pertama pakai kemajuan teknologi untuk tujuan penginjilan paling peka gitu bahwa Tuhan lagi berkarya ini loh. Kaki Dian zaman sekarang ini lagi ini loh. Ya, dan saya berharap pandemi ini ngajarin kita sesuatu lah. Biar perdebatan itu udah sirna ya. Hal-hal yang nggak perlu yang mestinya kita bisa manfaatkan dengan baik untuk penginjilan, untuk pelayanan. Ya. Tapi masih dimusuhi dan mudah-mudahan hampir 2 tahun pandemi ini kita udah aware ya. Udah sadar gitu bahwa oh iya selama ini saya menganggap remeh dan menyalah mengerti. Dan berbicara tentang pelayanan di sosial media atau online, ini yang menarik. Murid saya, anak rohani saya mengatakan demikian. Dia bilang yang terpenting itu salah satunya adalah engagement dan involvement, keterlibatan dan engage itu artinya benar-benar saling saling merespon. Ya, engage itu connect banget lah gitu. More relation, less production. Karena jebakannya bisa gini teman-teman, kita mikirin gimana caranya bikin online service, kebaktian online yang menarik, yang keren, yang top notch secara production. Padahal sebenarnya itu tuh cuman jadi kayak kalau kebaktian di gereja tuh cuman kayak pas di mimbar pas kebaktian. Sebenarnya relationnya itu yang lebih perlu. Habis itu bahkan selama kebaktian itu apa yang dilakukan oleh tiap-tiap jemaat yang hadir. Hal ini yang terjadi di gereja kami. Izinkan saya cuma cerita aja tentang online service, bukan hanya pelayanan di online, karena tadi kan saya cerita tentang pelayanan online personal, tapi saya akan cerita juga tentang kebaktian online. Di kebaktian online yang menarik, semua orang berfungsi, bertugas sebagai usher, sebagai pemerhati, pengarah. Usher itu kan kalau di gereja itu cuma kayak shalom, baru ya iya duduk, arahin orang duduk di mana. Kalau baru dikasih kartu untuk isi jemaat baru. Datanya ntar diambil, dikasih souvenir. Dulu usher hanya beberapa, namanya tim pemerhati. Tapi sekarang di ibadah online semua orang usher. Ya semua orang di kolom chattingnya, live chatnya tuh rame kalau di YouTube kan ibadah kita di YouTube ya. Live chatnya tuh rame, langsung nanya, shalom dari ini, saya dari ini, langsung ada yang nyamperin. Baru ya gini-gini, salam kenal dari kita gini-gini. Semuanya tuh rame sekali. Jadi sambil ibadah bisa segitu ramenya, orang pasti mikir kayak ibadah kok nggak konsentrasi. Loh justru ini ibadahnya. Karena kalau cuma kebaktiannya doang bisa ditonton ulang secara personal. Tapi live service-nya, ibadah live-nya itu nggak bisa berulang 2 kali karena orang baru lagi di situ dan segala macam kontek. Akhirnya membuahkan apa? Gereja kami yang termasuk sebenarnya gereja keluarga yang kecil ya, yang isinya nggak banyak, malah justru berkembang bisa mendekati hampir 2 kali lebih banyak jemaat kita karena online ini. Ya, bahkan menjangkau sampai luar negeri. Kaget. Mereka mendaftar. Padahal saya bilang ini nanti kalau kita onsite gimana? Ya nanti kalau kita main-main ke sana. Ya bisa kok, tetap yang penting involve. Ya kalau untuk melayani banyak peluang pelayanan yang unik terbentuk karena ibadah online ini. Ya, more relation, less production. Dan ini berkaitan tentang ibadah online. Ya kita tahu di Yohanes 4 ya, tadi yang saya udah sempat singgung. Ya ini bukan tentang di mana lagi,
Ya, bukan menyembah Bapa di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran, bicara tentang kita gini, ada unsur kalau ketika lagi kulik secara exegetical yang ketat gitu ya. Ada nuansa menyembah dalam roh dan kebenaran tuh kayak gini, dalam kita kan ada roh kita ya, dan ada Roh Kudus. Menyembah dalam roh kebenaran tuh ketika kayak Roh Kudus dan roh kita itu emerge, somewhat kayak bersatu, kayak dari dua jadi satu. Nah, kita menyembah yang kita kenal. Kebenaran bicara tentang teologi. Makanya di ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, atau siapa yang nggak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, di akhir dari ayat ini 25-26, perempuan tuh bilang gitu, oh iya kami tahu nanti akan datang Mesias. Ya. Nah, dia akan memperkenalkan kepada kami siapa yang kami sembah. Tuhan Yesus bilang apa? I am He. Sayalah dia, Mesias itu, yang lagi sedang memperkenalkan Bapa kepada kamu. Ya. Kebenaran bicara tentang teologi, pengenalan kita akan Tuhan. Jadi kita menyembahnya tuh harus benar-benar menyadari dia tuh siapa, yang mengenal sesungguhnya dia tuh siapa, percaya sepenuhnya dia itu siapa. Nah, dari sana baru penyembahan itu benar. Ya, penyembahan itu benar. Jadi jelas bicara bukan tentang tempat di sini atau di situ. Ya, teologi tentang tabernakel justru harusnya udah membantu kita untuk ngerti ya. Manapun kita bergerak, dimanapun kita berada, kita bawa hadirat Tuhan. Dan di mana ada roh Tuhan, itu sudah kemerdekaan. Setuju ya? Harusnya kita tuh berdampak, termasuk kehadiran kita di sosial media. Makanya saya selalu encourage orang untuk bukan cuma eksis, tapi berdampak. Ya, ini ayat terakhir. Habisnya kita ngobrol. Ada di Roma 12, teman-teman. Roma 12 ayat 1 bilang gini, karena apa Pak? Mundur sedikit satu ayat biar tahu itunya. Apa? Semua dari dia, oleh dia, untuk dia, dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Benar nggak? Ayat sebelumnya itu. Roma 11 ayat 36. Karena it's all about him, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ya. Ciri-ciri orang yang menyadari dan mensyukuri kemurahan Tuhan, mudah dinasehati. Ya. Nasihatnya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, your whole existence, seluruh keberadaanmu, tubuh, jiwa, roh, akal, budi, kekuatan, emosi, duit, semuanya. Seluruh keberadaanmu, tiap nafas, hembusan, tarikan nafas, pergerakan, apapun itu. Ya. Persembahkan your whole existence sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ya kan, kalau bicara service bisa pelayanan atau bisa juga kebaktian. Ya kan, kalau bicara online service, pelayanan online atau ibadah online. Ibadah yang sejati itu apa? Keberadaan kita. Pure kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Termasuk di sosial media. Ya. Jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini nggak ada hubungannya sama penampilan kita. Sejujurnya. Karena gini, in order to relate, kita mesti mengorbankan selera kita dalam hal penampilan. Contoh, ada hamba-hamba Tuhan yang gini, bener gak? Penginjil-penginjil yang datang dari misalnya Inggris atau Amerika. Contoh, salah satu penginjil yang saya paling favoritkan ya, namanya Don Richardson. Don itu dari Amerika melayani di Papua dari dulu. Ya pasti kenal lah, kalau sekolah kita pasti tahu Don Richardson. Ya, udah nggak ada orangnya, udah almarhum. Anaknya datang terakhir ke Papua beberapa tahun yang lalu, bikin video tuh di YouTube bagus banget. Dia ketemu teman main layangannya dia, orang Papua. Jadi bule putih pakai baju benar-benar rapi gitu ya, datang naik pesawat kecil gitu ke Papua, ke daerah yang mereka emang tumbuh besar di sana, ketemu teman teman mainnya gitu, langsung ngobrol pakai bahasa Papua gitu, nyantai banget, terus pelukan gitu, apa kabar lo, gini-gini segala macam, gereja gimana gitu segala macam. Gue kayak wow, this is amazing. Dan aku yakin pertama kali dia datang kan dia harus mengorbankan dia punya cara berpakaian, ya kebiasaannya dia, karena apa, mau menjangkau suku tersebut gitu, mau menjangkau daerah situ. Ya, Rasul Paulus bilang di 1 Korintus 9 apa? Coba saya buka dulu ya. Saya nggak mau ngomong ke situ sebenarnya, cuman penting untuk diingatkan.
Dia bilang di ya 10:9. Ya, di bawah judul hak dan kewajiban rasul. Mulai ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Terus dia bilang, buat orang Yahudi, gue jadi kayak orang Yahudi. Ya buat orang non-Yahudi, gue jadi kayak orang non-Yahudi. Yang hidup di bawah hukum Taurat, gue kayak orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya buat orang yang lemah, gue jadi kayak orang yang lemah. Itu cara jadi relevan. Kita jadi seperti, padahal bukan. Ya, sehingga nggak ada jarak, nggak ada gimana. Kita ngobrol ya ngobrol aja, pakai bahasa yang gampang. Tuhan Yesus kalau kita perhatiin di Alkitab, kenapa ahli Taurat dan Farisi banyak yang ngiri sama Yesus? Kenapa? Karena Yesus biasa aja orangnya. Biasa aja artinya bisa diakses sama siapapun. Orang nggak ada yang risih dekat Yesus. Ya, walaupun Yesus kudus, bahkan lebih kudus dari ahli Taurat dan Farisi. Tapi kehadirannya nggak menghakimi siapa-siapa. Dia orang biasa. Ya makanya siapapun bisa ngobrol sama Yesus. Anak-anak senang sama Tuhan Yesus. Karena dia bukan yang ribet dengan baju jubah kebesaran dan jubah yang panjang-panjang. Dia bukan yang itu, dia orang biasa. Ya, tapi hidupnya luar biasa. Kehadirannya mengubahkan. Ya. Dan itu yang harus kita teladani sungguh-sungguh. Kita harus merelakan, mengorbankan. Karena apa? That's the point of service. Ya, of ministry adalah apa? Bukan mencari hidup, tapi memberi hidup. Memberi hidup bicara kita melayani. Kita letakkan hidup kita sebagai kayak korban, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Aku jadi apapun bagi siapapun untuk menjangkau sebanyak mungkin orang. Tujuannya jiwa. Tujuannya jiwa. Dan itu teladan yang harus diteladani ya. Buat saya pribadi, saya sangat-sangat ngefans. Artinya kita harus korbankan banyak hal, kenyamanan, selera untuk menjangkau. Ya. Jangan jadi serupa dengan dunia terus bicara tentang apa dong Pak kalau bukan tentang penampilan. Ini bicara tentang apa? Yang tadi kita obrolin dari awal. Yang kita obrolin dari sebelumnya. Karena it's all about him, jangan kayak dunia ini. Karena dunia ini, it's all about me, myself, and I. Pelayanan di sosial media itu yang harus dihindari. Ya kan? Itu yang harus kita terus tetap ingat. Ya, ketok jidat dan bilang apa? Oh, ini bukan tentang lu, Nyong. Nyong bukan monyong ya. Saya orang Ambon. Nyong itu bro, brur, cin, cuy. Oke. Ketok jidat sering-sering. Ya, yang pelayanan harus tetap sering ketok jidat dan terus kasih tahu. Kalau saya kayak orang gila, suka pas kalau ada kaca saya tunjuk diri saya, dengerin gua, iya lu dengerin gua. Ini bukan tentang lu. Jangan lupa itu. Gue selalu ingetin diri gua kayak gitu. Kalau nggak gampang banget. Ya, gampang banget untuk jadi semacam kayak penyanyi dangdut gitu ya, yang menerima kemuliaan buat dirinya sendiri gitu. Wah, kita sambut hambanya. Wah. Bisa, wow, kalau nggak hati-hati bisa hancur kita. Karena kemuliaan itu punya Tuhan, teman-teman. Kalau kita ambil kemuliaan, kita hancur. Kita akan dimuliakan nanti sama Tuhan. Nanti, bukan sekarang. Nah, sekarang bagian kita kayak cermin yang setiap kali ada pujian yang mengarah ke kita arahkan ke satu-satunya yang layak dipuji, kita pantulin ke atas. Itu bagian kita. Ya. Yang paling sulit adalah selalu follower udah banyak. Ya, banyak diundang sana sini untuk tetap ngerti bahwa ini bukan tentang saya. Itu yang dibilang, jangan jadi serupa dengan dunia ini yang me, myself, and I. Berubahlah oleh pembaruan budimu, paradigmamu harus diubahkan oleh firman Tuhan. It's not about you, it's all about him. Oke, aku menasihatkan kamu. Give your whole existence, persembahkan seluruh keberadaanmu untuk Tuhan, itu ibadahmu. Ya. Sehingga kamu bisa bedain mana kehendak Tuhan, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Jadi kita tetap bisa differentiate. Jadi gini, aku percaya nggak semua yang di culture harus kita pakai. Ada yang nggak bisa dipakai. Tapi nggak semuanya harus disingkirkan juga. Kalau nggak kita jadi kayak orang-orang aneh. Yang nggak bisa ngejangkau siapapun karena nggak nyambung. Ya, Jaka Sembung naik ojek, nggak nyambung, Jack. Ya kan? Boro-boro mau menangis, siapa nyambung aja kagak. Beritanya lebih parah lagi, nggak akan nyampe. Ya kita harus ada 3 pilihan teman-teman berkaitan dengan apa yang bisa kita pakai atau enggak dari dunia ini. Ya, kita bisa 3 pendekatan. Yang pertama tolak, namanya reject. Ada beberapa hal yang pure kita harus tolak karena nggak nyambung sama kemuliaan, nggak muliakan Tuhan dan nggak helpful buat kita. Yang kedua, kita receive, kita terima karena ada beberapa hal yang bisa dipakai, sangat bisa dipakai. Nah yang terakhir kita redeem, artinya kita tebus.
Contoh yang mesti di-redeem itu musik rock, musik metal. Ya kan, di pandangan umum itu musik setan. Kenapa? Karena mayoritas dipakainya buat setan. Tapi apa bisa ditebus nggak? Bisa. Ya saya selera musiknya musik setan itu. Itu selera musik saya. Jadi saya punya banyak banget di sini. Kalau teman-teman sukanya apa? Misalnya anak pendeta tapi suka Slipknot misalnya. Saya akan bantuin. Oke, gue punya Slipknot versi Kristen. Gue ada liriknya, lu partiin. Jadi saya kenalan, saya punya banyak teman hamba Tuhan di luar negeri, itu vokalis-vokalis band metal semua, tapi pendeta. Artinya apa? Mereka redeem sesuatu yang kayaknya nggak mungkin dipakai buat Tuhan, tapi dipakai buat Tuhan. Ditebus namanya. Tapi apakah semua bisa ditebus, Pak Pendeta? Nggak semua. Ya, nggak semua. Tapi ada yang bisa ditebus. Yaitu 3 pendekatan, teman-teman. Itu aja sih yang aku pengen share. Kita ngobrol kayaknya lebih seru di ngobrol. Karena apa yang aku bagiin rata-rata udah tahu biasanya. Siap, thank you. Oke, thank you banget Pastor buat materinya luar biasa ya teman-teman. Dan ada bagi saya secara pribadi ada satu hal yang penting kita ketahui, khususnya kita mahasiswa setia yang kita tahu bahwa terkenal sekali dengan istilah tabernakel. Nah, puji Tuhan kesempatan ini sebenarnya ini merupakan pengingat bagi kita juga sebenarnya, supaya kita tahu bahwa tabernakel itu bukan hanya untuk nama sekolah kita, bukan hanya untuk kita pelajari, tapi itu ya melekat pada diri kita sendiri teman-teman, sehingga ketika kita membahas pelayanan online ini ya kita kembali melihat apa sih siapa sih diri kita ini, apa bagaimana kita harus berdampak gitu kan. Nah, oke teman-teman, tanpa membuang waktu juga, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya mengenai materi kita pada kesempatan ini, dan di sini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin bisa langsung saja Pastor ya. Mengenai pelayanan online, di sini ada pertanyaan bahwa sejauh mana sih efektif dari pelayanan online ini, karena mungkin melihat beberapa pertimbangan juga ya Pastor ya. Jadi berbicara mengenai efektifnya gitu kan berbeda dengan keadaan sebelumnya, mungkin sebelumnya enak tetap langsung, tetapi kok pelayanan-pelayanannya secara online kayak berbeda sekali suasananya. Mungkin kira-kira gimana? Ya, saya perhatiin pelayanan online itu cuman membingungkan dan menyebalkan cuman buat yang karismatik yang biasa ngandelin tumpang tangan pendeta. Buat yang injili nggak ada problem. Kalau karismatik itu kan selalu ngandelin touch, ngandelin nuansa, suasana. Jadi suasana itu nggak bisa dibikin di rumah, nggak bisa dibuat-buat. Tapi esensinya sama. Esensinya adalah kita sama Tuhan. Ya, kita beribadah, kita nyanyi, nggak perlu impress siapa-siapa. Kita worship to express. Dan nggak perlu caper pamer sama siapa-siapa. Jadi kita nggak perlu, kasarnya gini, aku sebagai pendeta yang sekali lagi bertumbuh di gereja Pentakosta dan karismatik, saya cenderung orangnya tipenya kalau nggak ada jemaatnya itu mati gaya. Karena saya sangat bergantung sama respon dari jemaat. Tapi sepanjang pandemi itu didisiplin untuk menyadari ini bukan tentang kamu. Kamu harusnya dipenuhi Roh Kudus, bukan dipenuhi aminnya orang, pujian orang. Jadi ketika itu sendirian di kamar cuma sama kamera, ya saya tahu saya bersama dengan Tuhan, saya harus bagikan sesuatu dan nggak bergantung dari respon orang. Ya, itu saya dari background itu karismatik dan Pentakosta sulit. Nah, tipe orang yang gitu kita harus tumpang tangan. Touch itu buat kita penting banget. Kita anggap itu yang jadi fuel buat pelayanan kita. Tapi sebenarnya Tuhan bilang nggak, itu kedagingan kamu yang pengen disenangkan. Ya, intinya kita bagiin kebenaran. Harusnya nggak ada problem. Dan gini, jemaat pun akhirnya diajar untuk mandiri. Ya karena gini, bukan cuma doa pendeta itu doang yang didengar, tapi doamu juga didengar sama Tuhan. Ya, artinya jangan ngandelin pendeta terus. Ya kan sepanjang pandemi ini jemaat diajarin untuk belajar mengandalkan Tuhan, bukan ngandelin hamba Tuhan. Right? Dan harusnya nggak ada problem. Itu masalah kebiasaan aja yang mesti. Tapi gini, kita hampir 2 tahun harusnya udah terbiasa. Ya harusnya udah. Awal-awal mungkin kaget, pastilah semua juga kaget. Biasa kebaktian, biasa ketemuan, biasa apa. Tapi lama-lama kita menyadari, iya ya, kita lagi disingkirkan dari semua sensasi. Ya. Mengarah kepada esensinya, yaitu antara kita dan Tuhan. Tetapi bisa berkomunitas nggak? Tentu saja, bahkan justru lebih real. Gini, dulu komunitas bisa basa-basi. Aku bilangnya Kristen Shalom, hi and bye. Shalom. Apa kabar? Bye. Ketemu lagi minggu depan. Kalau sekarang kita connect-nya dengan cara yang berbeda. Ya. Oh, sehat semua kan keluarga? Aduh, adik saya baru kena gini-gini. Oh, apa yang bisa kita support? Obatnya udah dapat belum? Perlu oksigen nggak? Kita jadi lebih connect dari sebelumnya. Gini, ada ayat yang bilang dia Amsal,
Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi apa dalam kesukaran? Jadi saudara. Artinya kesukaran itu memperdalam hubungan kita dari cuma teman jadi saudara. Dan ternyata itu yang dibutuhkan. Bukan cuma shalom high and bye, ya kan, basa-basi chit chat makan bareng di gereja. Tapi yang dibutuhin tuh di setiap hari dalam kehidupan. Kita peduli nggak sama hidupnya? Kita saling tanya gimana? Moga-moga semua sehat ya. Gimana kerjaan, gimana toko, gimana? Aduh toko tutup gini-gini segala macam. Kalau ada perlu apa-apa kabarin ya. Jangan sampai lu nggak bisa bayar listrik terus dicabut listriknya, kita nggak bisa kebaktian, nggak bisa connect kayak gini. Jangan sampai pulsa lu habis. Pokoknya apapun cara kita harus connect. Kita ini keluarga. Dan gue lihat itu yang terjadi. Dan itu, itu tuh benar-benar apa ya? Jadi sesuatu yang mempertobatkan gitu. Akhirnya kita belajar untuk melihat gereja tuh jauh dari cuma sekedar kebaktian. Karena jujur, apalagi saya dari background benar-benar heritage Pentecostal dan karismatik. Gereja itu all about kebaktian, itu nomor satu. Apa yang ditampilin di situ tuh nomor satu. Makanya orang nggak sedikit, makanya gontok-gontokan, sikut-sikutan buat naik mimbar. Karena mau tampil. Kan gitu. Pengen ke situ semuanya gitu. Tapi akhirnya kita lihat justru sekarang pelayanan paling powerful justru yang nggak kelihatan, yang di kolom chat, yang DM sendiri. Tanya, saya baru ngobrol kemarin sama jemaat yang baru, dia tuh dari gini. Sekarang gimana posisi gini-gini lagi isoma, oh ya. Kita bisa support apa gereja? Tapi kan dia belum masuk anggota gereja kita, ya nggak apa-apa. Ya. Akhirnya disupport. Tak. Ya, ternyata udah lama nggak gereja, udah kepahitan sama gereja. Cuma nggak tahu kenapa kemarin pas lagi YouTube-an muncul tuh linknya di sebelah, akhirnya dipencet sama dia. Akhirnya dia connect sama khotbahnya, dia connect. Terus dia penasaran nih gereja apa. Akhirnya ternyata pas lagi nonton disamperin sama orang di chatting. Akhirnya kenalan tuh dari sana, dari situ jadi jemaat malah. Dan ternyata itu caranya. Emang begitu yang Tuhan mau. Ya, one soul at a time, satu jiwa di setiap saat. Ya, dan itu cara kita memenangkan jiwa. Mana gereja jauh dari tentang kebaktian doang. Ngumpul-ngumpulnya apalagi bangunan. Ya kan? Enggak. Gereja itu ya kita. Tiap-tiap orang tuh gereja harus disadarkan, lu tuh gereja. Tuhan tuh tinggal di dalam lu. Dia tuh mau tinggal di situ. Buka hati lo. Biar dia tinggal di situ, right? Dan itu apa ya yang aku bilang harusnya ngakalin. Ini harusnya pelayanan online tuh bukan cuma kebaktian online, online service-nya harusnya lebih exciting. Karena semua jemaat tuh dilibatkan untuk jadi penginjil, jadi bahkan jadi guru sampai level tertentu. Karena ada beberapa orang yang cuma mau dengerin dia doang. Akhirnya kita mulai equip. Oke, lu bikin komsel. Udah berapa orang kemarin udah ada 3 orang yang connect. Kita jadi teman. Ya udah, lu muridin aja 3 orang itu. Tapi gua nggak bisa ngajar. Nggak apa-apa, kita supply semua, kita support. Ya, kalau lu nggak bisa ngajar, pakai video gua aja. Ini gua ada video. Nanti ngobrolnya tapi lu yang pimpin. Oh ya udah, oke. Semua orang tiba-tiba jadi penginjil, jadi ketua komsel, jadi pemerhati, jadi pendoa. That's what the church is all about. We go to church to learn how to be the church. Ya, jadi when we cannot go to church, kita jadi gereja, benar nggak? Karena sepanjang ini bertahun-tahun dari kecil, dari dulu tuh ke gereja terus gitu, diajarin lu tuh gereja. Akhirnya sekarang pas nggak boleh ke gereja, kita berfungsi sebagai gereja, benar ya? Dan akhirnya gereja tetap jalan ya, benar ya? Berapa gereja secara fungsional hampir tutup karena udah nggak ada pemasukan sama sekali, beberapa gereja kehilangan bangunan ibadahnya. Tapi ministrinya jalan terus. Ya, pendeta bilang kita tetap jalan, saya tetap dampingi kalian, saya tetap memuridkan kalian lewat cara yang bisa kita tahu. Kalau orang nggak bisa punya internet dan segala macam, kita akalin. Gereja kami coba pakai cara-cara yang apapun. Misal gini, jemaat yang nggak punya uang dana untuk cukup beli pulsa dan segala macam untuk online service, kita kirimin. Misal gini, TV-nya kita tanya, di rumah ada yang bisa pakai USB nggak? Oh di rumah ada laptop. Ya, laptop kecil bekas orang tapi bisa pakai. Ya udah, kita kirim ibadah kita pakai USB. Kita kirim ke rumah, suruh pasang. Nanti diambil lagi nanti sama supir gereja. Ya, jadi kita akalin, nggak ada tuh alasan nggak mampu dan segala macam. Nggak, yang penting tetap message harus nyampe. Ya terus nomor telepon kita punya, sembako pasti ngalir ke situ.
Ya gereja kita jadi pelayanannya ya kayak gitu akhirnya tentang orang-orang. Ya productionnya less production, more relation kalau kata anak rohani saya tuh. Ya lebih nggak terlalu mikirin, nggak terlalu berlomba dalam hal siapa yang paling canggih, paling ini, paling atraktif, paling editannya paling bagus, bukan. Orang-orang ya kita lebih pegang. Ya dan itu pelayanan yang sesungguhnya ya. Ya kan gereja itu kan orangnya, bukan organisasi dan bukan bangunan. Itu paling. Sorry saya nggak kemana-mana tapi nggak dijawab secara keseluruhan kalau udah kayak gini. Karena kalau orang menyadari bahwa gereja itu orang-orangnya, dia nggak akan ngeluh cuman gara-gara, aduh nggak berasa, feel-nya nggak dapet kalau kebaktian di rumah. Feel apa yang lo cari? Kan gitu. Dan dulu walaupun karismatik, saya selalu suka ngomelin orang-orang. Kalau lu cuman berasa hadirat Tuhan di gereja, lu berarti mentuhankan perasaan lu. Ya dong, Tuhan tetap hadir, lu mau berasa atau enggak? Kan dia bilang, saya tidak akan pernah meninggalkan atau melupakan kamu. Dia bilang itu sama Yosua. Dan sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus bilang, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi mau ngerasa atau enggak, Tuhan ada di situ. Kita yang mesti bertobat. Kita yang mesti bisa ngerasain. Kalau kita nggak bisa ngerasain, masa salah Tuhan? Salah kita lah. Berarti ada masalah di sini. Kita punya paradigma yang mesti tadi, Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, dan pandemi ini, aduh banyak banget ngetok kepala kita gitu. Biar berubah gitu paradigmanya. Dan itu awalnya kaget-kaget banget sih. Tapi makin direnungkan, makin sadar Tuhan, aduh thank you Tuhan. Engkau selamatkan kami dari diri kami sendiri. Dari berbagai paradigma yang salah. Tentang hadirat Tuhan. Tentang kebaktian, tentang pelayanan, tentang gereja. Ya, banyak banget yang diubahin sama Tuhan. Lewat pandemi loh. Ya, dan akhirnya kita harus berani bilang ya, harusnya sampai ke kesimpulan bahwa emang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya. Bagi mengasihi dia dan terpanggil sesuai rencananya. Ya, orang lain bisa lihat pandemi hanya sebagai musibah, tragedi. Tapi anak-anak Tuhan bisa melihatnya sebagai anugerah yang memulihkan, yang mencerahkan, yang mentransformasi. Ya, bahkan kerohanian kita. Itu sih, Ray. Oke, thank you Pastor. Ya. Jadi berbicara mengenai efektifnya ibadah itu ya bukan masalahnya bukan masalah efektifnya ibadah atau tidak, tapi bagaimana cara pandang kita ya ibadah itu kita lakukan. Oke, thank you. Dan ada lagi pertanyaan di sini, saya bacakan, bagaimana membangun hasrat jemaat untuk ibadah melalui online? Karena sejak ibadah online, seringkali jemaat yang biasanya hadir di offline tidak hadir di online dan menjadi pasif. Kita mesti lihat kebutuhannya. Kenapa dia nggak bisa hadir di online? Kalau membangkitkan hasrat jemaat, dari dulu juga problem. Ya kan, pas offline juga kita ajakin belum tentu pada mau datang, bener ya? Kita bertanya gimana ya, biar mereka mau datang? Ya nggak? Yang biasa datang, yang biasa nggak datang apalagi. Tapi ini lucu, online justru bikin yang biasanya nggak datang malah jadi datang. Kenapa? Karena nggak perlu ribet kan, nggak perlu keluar ongkos, nggak perlu jalan dari rumah, tinggal dipencet nyala langsung. Yang tadinya nggak pernah kebaktian jadi kebaktian. Terus masa yang kebaktian jadi nggak kebaktian? Itu pertanyaannya. Ya, kalau kita benar-benar melayani sampai level yang sebenarnya, aku percaya jemaat akan menyadari bahwa mereka membutuhkan ibadah. Dan susah untuk memaksa orang menyadari kebutuhannya. Misalnya gini, kayak ini pertanyaan sama persis kayak gimana caranya ya biar orang tuh bisa, anak-anak muda tuh bisa semangat untuk baca Alkitab sama berdoa. Ya kasih tahu mereka bahwa you need that. Lu yang perlu berdoa. Lu yang perlu baca Alkitab. Itu bukan sebuah keharusan. Lu perlu. Misalnya gini, doa itu kan nafas hidup orang percaya. Perlu nggak orang diingetin untuk berdoa? Kayak kita ngikutin, bro, napas bro, jangan lupa gitu. Nggak perlu kan? Dia kan bernapas sendiri kan? Nah dia perlu bernafas. Sama, baca Alkitab kayak makan. Manusia nggak hidup dari roti doang, tapi dari setiap firman. Perlu nggak orang diingetin makan? Kalau lapar pasti dia nyari makanan, benar? Jadi buat saya sama. Pertanyaan ini jadi nggak relevan karena kita mesti kita tanya aja kenapa ibu, kenapa bu, kok nggak ikut gitu. Aduh, saya gaptek misalnya ya kan. Kalau gaptek ya udah kita mesti himbau anaknya yang ada di situ. Ayo dong, bantuin maminya dong buat kebaktian gitu. Ya. Tapi gini rata-rata kan online semua, sekolah juga online.
Ya kalau dia masih punya anak yang bersekolah atau kuliah, pasti kan masalah anaknya doang mau bantuin orang tuanya nggak untuk kebaktian. Ya kalau masih satu rumah, anaknya pasti kan kebaktian, orang tuanya bisa ikut. Nah kita mesti tanyain kenapa dia nggak ikut. Alasannya bisa macam-macam. Ya bisa jadi karena ya tadi pulsanya nggak cukup misalnya buat online. Sorry saya nggak bisa ikut Zoom misalnya gitu ya. Pertemuan jemaat, penyambutan jemaat baru, aduh aku nggak bisa karena aku pakai pulsa jadi cepat habis gitu. Oh ya udah kita akalin. Ya berapa banyak di sepanjang pandemi ini rumah yang akhirnya kita pasangin internet. Karena itu jemaat lama. Kita beliin TV. Ada yang kita nggak mampu pasangin internet karena ntar bulanan kan lumayan tinggi, akhirnya kita pikir ya udah kita beliin TV aja yang bisa ada USB-nya gitu. TV kan sekarang nggak mahal-mahal amat kan, 1,2 gitu bisa dapat TV. Dibanding lo 500.000 per minggu gitu kan, per bulan sepanjang pandemi kan, mending beliin TV. Akhirnya apa, kita kirim USB tiap minggu, ntar diambil lagi sama sopir gereja atau dia kirim balik 9.000, 7.000. Akalin, pokoknya dia tetap ikut deh. Ya, kita telepon, ada yang masih pakainya telepon, SMS, karena dia jadul misalnya. Nggak harus kita paksain. Tapi ini menarik karena akhirnya anak-anak mulai memperhatikan gitu ya orang tuanya. Berapa yang mungkin udah pisah rumah, mulai mikirin, iya ya mama saya kebaktian gimana ya. Akhirnya anaknya beliin mamanya TV, beliin komputer. Ya, akhirnya orang tua sekarang justru yang paling high-tech. Iya, dulunya kan paling gaptek ya. Karena sekarang paling high-tech. Kenapa? Karena mereka paling nggak boleh keluar-luar sebenarnya, karena bahaya. Nah, jadi akhirnya anak-anak mulai mikirin tuh. Ya, mulai memperlengkapi orang tuanya dengan ini dan itu. Akhirnya ya, hubungan keluarga justru dipulihkan dari ketidaknyamanan ini. Ya kan, pandemi ini kan nggak nyaman sekali kan, merubah banyak hal yang tadinya udah enak, udah solid, udah firm, udah kokoh, tiba-tiba kok jadi gini. Nah, itu yang disebut Tuhan lagi bawa kita keluar dari zona nyaman. Kalau bahasa Alkitabnya kayak kirbat baru, karena Tuhan mau tumpahin anggur yang baru. Dan itu yang aku rasa Tuhan lagi kerjain sih hampir 2 tahun. Itu sih paling Ray. Oke, Pastor. Jadi teman-teman juga mungkin jawabannya sudah cukup menjawab bagi kita semua. Dan ini masih ada sisa waktu kurang lebih 10 menit. Mungkin masih ada 1 atau 2 pertanyaan yang bisa kita jawab. Ya, banyak pertanyaan soalnya Pastor yang masuk karena suruh DM aja nanti kalau emang itu. Saya kan di IG kan bukan mau jadi selebgram kan. Tapi hamba Tuhan. Jadi pasti saya balas kok. Sebatas saya tahu ya, kalau saya nggak tahu jangan tersinggung kalau saya kirim link YouTube ya. Orang kalau nanya pertanyaan teologi sama saya, biasanya saya kasih link YouTube. Karena banyak pendeta yang bikin materi bagus-bagus ya di YouTube. Almarhum Bikman Sirait saya salah satu favorit saya. Terus Ezra Soru. Pokoknya banyak hamba-hamba Tuhan yang ngajar oke banget di Alkitab. Jadi di Alkitab di YouTube saya selalu kasih link. Jadi saya nggak perlu pusing-pusing. Semuanya dipermudah sebenarnya teman-teman di era sekarang. Ya saya biasa jawab yang berkaitan dengan konseling. Jadi teman-teman bisa langsung DM gue nanti kalau emang nggak terwakilkan di sini. Yure, silakan pertanyaannya. Oke teman-teman, jadi kalau belum puas nanti bisa DM sama Pastor ya. Sip. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, gini kan ada kondisi sekarang yang memaksa kita harus melakukan pelayanan secara online. Ya. Jika kondisinya sudah kondusif, masihkah kita melakukan pelayanan online? Atau sejauh mana pelayanan online ini berlangsung? Dan jangkauannya sampai mana saja? Sebab belum tentu pelayanan online ini bisa menjangkau semua orang. Kira-kira gimana, Pastor? Dia nggak bisa menjangkau semua orang, tapi menjangkau kebanyakan orang. Pertanyaannya adalah sederhana. Emang pelayanan mana yang bisa menjangkau semua orang? Nggak ada. Ada emang? Sepanjang sejarah, satu pelayanan bisa menjangkau semua orang? Nggak ada. Ya kan? Cuman kita gerak aja. Ya tahun 60-an eranya radio. Akhirnya hamba Tuhan juga merambah di radio. Terus berkembang TV. Makanya ada yang disebut televangelis, penginjil-penginjil yang pakai media televisi. Buat sekarang, pastorgram. Ya kan? Pendeta-pendeta yang pakai media Instagram. Jadi ikutin, maksudnya kaki dian yang ada, kita manfaatin aja udah. Sejauh mana? Ya sejauh yang kita bisa. Ya, kalau ntar udah mulai bisa onsite lagi gimana Kak? Kita jadi punya 2 kekuatan. Tadinya cuma kekuatannya onsite doang. Online-nya masih tanggung, setengah-setengah ya kan. Ada IG-nya cuman terakhir posting 3 bulan yang lalu. Gue paling sebel tuh ngeliat pelayanan kayak gitu. Gue bilang ini niat apa enggak sih?
Di sosial media cuman kayak sekedar hadir gitu. Gerejanya ada websitenya kok, oh ada. Terakhir diupdate 2 tahun yang lalu kan ngajak berantem, ngerti ya? Kayak nggak niat gitu loh. Jadi akhirnya apa? Pandemi ini ngajakin kita untuk mau lihat bahwa ada peluang besar. Ya bahwa orang tuh justru banyakkan online hampir tiap saat justru di sosial media. Jadi nanti ketika bisa onsite, kita punya 2 kekuatan sekarang. Karena kalau onsite nggak usah diajarin lah. Kita udah jago, benar nggak? Cuman online ini kita masih gaptek. Ya nggak? Akhirnya 2 tahun ini memproses kita untuk nggak bisa pakai alasan gaptek. Gaptek itu artinya malas belajar. That's it. That's it. Malas belajar. Ya banyak pendeta yang akhirnya karena dia gaptek udah umur, akhirnya apa? Dia anak-anaknya yang bikinin IG-nya. Anaknya ngerangkum atau edit khotbah bapaknya jadi 1 menit. Keren loh. Tiba-tiba anaknya yang tadinya nggak pelayanan, jadi pelayanan. Karena anaknya kerja di media, dan ngeliat bahwa papahnya ini pelayanannya perlu bantuan dia. Tiba-tiba bikin website, bikin YouTube. Itu anaknya semua yang bikin. Papahnya mah temen tahu khotbah sama doa aja. Papahnya udah umur. Dan ini yang gue bilang, this is revival. Ketika hati bapak-bapak kembali ke anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Kenapa? Karena dirumahin. Dirumahkan, lu nggak bisa kemana-mana. Ya, dan this is revival, teman-teman. Lu masih bisa lihat ini. Jadi nanti ketika bisa onsite, kita akan punya 2 kekuatan. Ini kita kasarnya jadi lebih kuat 2 kali. Ya, dan itu yang kita harus pandang benar. Orang selalu bilang kayak, nanti kalau bisa onsite lagi gimana? Ntar orang jadi males. Loh, salah. Justru orang jadi semangat. Kalau gue sih udah pengen banget onsite lagi. Udah kangen banget gue. Cuman kalau emang dasarnya pas kebaktian onsite aja males datang. Pas dikasih online tambah males. Tapi ya emang firman Tuhan bilang gitu, benar nggak? Yang jahat tambah jahat, yang baik tambah baik. Yang sesat tambah sesat, yang benar tambah benar. Yang males tambah males, yang semangat tambah semangat, benar nggak? That's just the way it goes. Lu nggak bisa atur. Ya. Dan pastikan posisi kita jadi pribadi-pribadi yang selalu peka ya. Tuhan lagi bikin apa, lewat apa, pastikan kita ada di situ. Aku tutup dengan 1 ayat Yohanes. Ada pertanyaan lagi nggak, Saudara Ray? Mungkin masih bisa 1 ya, Pastor ya? Boleh, silakan. Gue sambil siapin ayat penutup. Oke, jadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Sini ada 1 pertanyaan terkait mengenai jemaat gereja lain yang pindah ke penggembalaan karena online kan. Bagaimana kaitannya dengan etika pelayanan sesama gembala? Etika pelayanan kalau emang dia pengen pindah banget, gue akan kontak gembalanya. Etika sebenarnya itu dong, kerelaan gembala untuk keluar ke gembala yang lain. Ya dong, karena kan ini kan bukan domba kita ya. Dan kita bikin kebaktian, kita bikin gereja bukan untuk curi-curi domba. Ya kan? Dan kita mesti saling mengingatkan, Om, ya, Pak, Bro, ini ada jemaatnya yang mau pindah ke gereja saya. Ya karena sebelumnya bergereja di gereja Anda gitu ya, saya mau izin dulu. Karena nggak tahu ini orang udah ngomong atau belum, mestinya udah ngomong. Cuman katanya dia udah ngomong, cuman Bapak nggak terima. Kenapa, Pak? Ya. Saya hadir di sini cuma buat mau minta izin, karena emang dia mau pindah, bukan gara-gara saya. Saya nggak suruh dia pindah. Ya dia mau pindah sendiri. Kenapa nggak diizinkan? Cerita dan segala macam. Ya tugas gue untuk mengingatkan sesama gembala bahwa, hey, ini bukan domba kita. Oke, dimanapun mereka bisa bertumbuh dan melayani. Ini buat saya gereja yang sehat itu 2. Ya, dia dikasih makan ke dombanya. Artinya firman yang benar, keteladanan yang benar, sehingga dia bisa bertumbuh secara rohani, dan juga ada tempat untuk melayani. Karena gini, orang yang pelayanan belum tentu mencintai Tuhan, tapi orang yang mengasihi Tuhan nggak bisa nggak pelayanan. Harusnya ada ruang untuk melayani di bidang apapun. Kalau ditutup semua cuma untuk kalangan sendiri, tinggal nunggu jemaatnya pada cabut. Karena orang kalau udah cinta Tuhan itu pasti pengen pelayanan. Pasti. Ya, dan itu 2 yang sehat kategorinya itu. Ada orang kemarin belum lama masuk di pemuritan gua dari satu gereja tradisi. Gue bilang, kamu masih kecil, 15 tahun. Berarti masih apa, remaja di sana? Iya. Pembina remajanya siapa? Aku bilang. Oh, namanya pastor ini. Kamu dimuridin aja sama dia, aku bilang. Dia nggak bikin pemuritan, Kak. Waduh, kok gitu ya? Ya udah gini. IG-nya apa? Aku bilang. Main IG tapi jarang posting. Oh ya udah. Gini deh, kamu kontak dia dulu. Minta izin. Ya. Akhirnya Pak, aku beraniin IG. Jadi ini anak takut ngomongnya sama gembala, sama youth pastornya. Saya DM IG-nya youth pastornya. Saya bilang ini anaknya
anak gerejanya di bawah anak binaannya mau dimuridkan sama saya. Sebenarnya saya tolak, saya bilang, karena saya bilang pemuridan itu paling efektif kalau orang itu kamu kenal baik, ya kamu bisa lihat hidupnya, ya kamu di gereja itu juga, gitu. Saya tolak, tapi anak ini tetap ngotot mau dimuridin sama saya, karena dia mau melayani di sosial media dan anggap saya relate sama dia, gitu. Pak, kalau boleh dapat izin, gitu, aku bilang. Ya, izinkan saya memuridkan anak ini walaupun masih bergereja di situ. Terus akhirnya karena saya DM demikian, kaget gitu pastornya. Ya, dan dia bilang, oh ya udah silakan Pak, gitu. Ya nggak apa-apa kok, saya dengan senang hati gitu. Oke, ya udah deh. Ya, saya minta izin. Itu baru satu orang dari sekian banyak. Lu bayangin ada 180.000 orang. Pertanyaannya, kalau kita di pelayanan sungguh-sungguh untuk melayani, kita akan rela ngomong ke 180.000 gembala kalau ada yang mau pindah ke gereja kita, benar nggak? Itu etikanya. Etika itu seperti itu. Karena kita nggak bisa ngatur domba mau kemana, benar nggak? Tapi kita bisa minta izin sama yang gembalain sebelumnya. Ya dong, itu etika. Ya, ayah saya ngajar etika soalnya. Salah satu mata pelajaran yang dia ngajar di kampus itu etika. Jadi saya ngerti. Saya ngerti dari mana? Bukan dari buku-bukunya beliau, tapi dari hidupnya. Beliau itu orang yang selalu seperti itu. Dia sangat menghormati gembala dari gereja lain, sangat menghormati, bahkan kenal erat teman. Jadi kayak tiba-tiba tahu, oh kamu di sini, salam ya buat om ini misalnya, kenal, kaget. Jadi ketika di situ kepahitan lagi bete, akhirnya jadi kayak, oh kok kenal ya. Akhirnya balik ke sana, kalaupun mau pindah, rekonsiliasi dulu, yang baik-baik, pindahnya baik-baik. Gitu. Akhirnya nanti ke ayah saya udah beres. Tiba-tiba di WhatsApp sama gembala sana kayak, Cok, gitu kan namanya kan, Pak George gitu, panggilnya Cok. Orang zaman itu suara aneh panggilannya. Ada anakku situ ya, titip ya. Oh iya. Udah kenalan kok, kemarin juga aku yang suruh pemberesan dulu sama kamu karena dia kayak ada masalah sama kamu. Thank you ya katanya. Oke. Kangen jadi ngomongin tentang papa tuh. Papa tuh menghidupi etika Kristen buat saya. Dan dia orang yang benar-benar seperti itu. Dia anggap tiap domba itu titipan dari Tuhan. Jadi mau dia bermasalah, mau pindah, mau apa, dia selalu aware. Jadi gini, terakhir tuh sebelum dia meninggal itu, dia tuh dikudeta pengembalaan. Karena dikudeta berarti kepecah dua. Karena dia udah gembala yang cukup lama, banyak jemaat yang pahit mau ikut dia. Karena kecewa dia tuh disingkirkan dari penggembalaannya. Papa nggak izinin. Dia bilang kalau kamu masih bisa stay. Tapi kalau kamu mau keluar, oke. Aku bikin pelayanan baru. Nah, aku unik. Aku pikir dia mau bikin pengembalaan baru. Isinya jemaat-jemaat yang kepahitan sama gereja yang lama. Ternyata nggak. Dia bikin ministry yang tugasnya begini. Membawa orang-orang itu akhirnya bisa mengampuni, dan ketika mereka pulih, mereka dibebaskan untuk pilih gereja mana ya, di mana mereka bertumbuh. Jadi pelayanannya itu, terus aku tanyakan, Pak ini pelayanan apa? Saya bilang, aku pikir mau bikin pengembalaan baru. Enggak. Karena Papa ketika Opa meninggal dulu, jadi gereja kami itu pendirinya itu adalah pendiri GBI. Oke, almarhum. Ketika almarhum meninggal, Papa dipercayain gembalain gereja lokalnya dia. Nah, dia bilang ketika Opa dulu meninggal, Kak, Opa itu percayanya bukan bangunan, bukan organisasi, tapi jiwa-jiwa. Ya, jadi ketika Papa dikeluarin sekarang, Papa bertanggung jawab akan jiwa-jiwa ini. Ya, mereka harus dipulihkan, mereka yang kecewa, pahitan harus dipulihkan. Jadi ministry ini unik teman-teman, jumlahnya makin dikit jemaatnya. Karena kalau udah pulih, dirilis. Kamu gereja di mana? Oh, di sana. Ya, nggak apa-apa. Yang sungguh-sungguh ya. Ya, mudah-mudahan bisa pelayanan juga di sana. Gitu. Jadi makin lama makin dikit, bro. Karena kalau udah pulih, dirilis. Pulih, dirilis. Ministry apa ini? Makin lama makin dikit. Ya, tapi itu ministry. Nah, itu etika yang benar. Ayah saya menghidupi itu, dan saya lagi bercita-cita juga menghidupi itu. Jadi sepanjang pandemi ini banyak minta izin ya, soalnya banyak yang mau pindah. Saya bilang, mau pindah kenapa? Gereja ini kecil loh. Ya, orangnya pada garing, receh-receh lo bercandanya, gue bilang. Jangan kaget, jangan terpesona cuma karena musik dan segala macam. Saya bilang, ini culture kita aku bawa ke komsel, aku bawa ke Bible study, kasih lihat culture-nya. Kalau nyambung silahkan. Yang penting beresin dulu sama gembala. Kalau butuh bantuan saya, kabarin. Saya dengan senang hati ngobrol sama gembalanya.
Itu sih etikanya kalau menurut gua. Jadi istilah curi-curi domba tuh mesti nggak ada lagi ya. Jijai aja gitu dengernya. Maksudnya domba emang punya siapa sih dicuri-curi? Ya kan? Bukan punya saya, bukan punya Anda juga. Punya Tuhan Yesus. Ya, gimana caranya biar bisa bertumbuh dengan baik, diberi makan dengan baik. Gini, domba itu cuma pindah. Kalau dia antara terlalu didisiplin sampai dihajar sampai luka, dia takut. Domba itu kan penakut ya. Karena ada gembala. Gembala itu emang sebenarnya umum untuk menggembalakan dengan gada dan tongkat. Makanya Tuhan Yesus pakai kata-kata itu. Emang tongkat itu dipakai salah satunya buat mukul atau buat ada kaitnya untuk narik mereka balik karena suka nyasar, suka nyangkut, suka begitu tuh domba. Ya, jadi emang ada gembala yang nggak ngerti kapan mesti disiplin, kapan mesti menasehati. Jadi selalu didisiplin terus. Akhirnya luka. Oke, akhirnya luka. Domba itu pergi kalau dia terluka. Ya satu lagi, domba itu pergi kalau dia nggak dapat makanan. Ya dong, karena kalau nggak mati. Nah, tapi kalau kambing bedanya apa? Dia cuma pindah kalau rumput tetangga lebih hijau, ngerti nggak? Dia ini tipe yang, nanti kan kalau ada ministry yang baru, wah menarik pindah. Ya kan, di mall ini baru buka gereja, cobain lah pindah. Jadi kayak baru ada mall baru rame gitu. Kayak ada gereja baru jadi rame gitu. Nah, itu kambing tuh yang kayak gitu. Ya, oportunis gue bilangnya. Domba itu nggak sembarang pindah sebenarnya. Karena domba sebenarnya nggak sembarang bisa dengar suara. Ya, kalau dia udah lama, misal digembalakan 27 tahun, di satu gereja gembalanya ini, dia kan paling bisa dengar suara gembalanya. Jadi kalau dengerin gembala yang lain tuh agak susah gitu karena nggak percaya segitunya. Tapi kalau akhirnya bisa relate, misal tiba-tiba generasi berikutnya anaknya nggak bisa dengerin yang opa, dengerinnya saya misalnya. Orang tuanya harus dengan sportif. Ya. Nanya, ini siapa sih pendeta ini siapa? Saya beberapa kali juga bukan hanya nyamperin gembala, saya nyamperin orang tua untuk kasih pengertian. Karena kalau orang dari gereja tradisi, keras bro, apalagi urusannya sama karismatik. Sesat kita bro di pandangan mereka, benar nggak? Gue sesat. Jadi kalau lu pindah tiba-tiba dibaptis selam gitu, wah dianggap dihapus dari kitab kehidupan bro. Minimal dari kitab gereja dihapus nama lo. Lonceng bunyi, benar nggak? Tang gitu, satu orang coret. Benar ya? Bisa dicoret dari kartu keluarga sampai level tertentu loh. Ini kenyataan di lapangan kayak gini. Dan saya berkali-kali datang kasih pengertian ke orang tuanya. Jadi anak ini connect-nya sama saya. Ya tapi terserah, it's okay. Kalau kalian mau paksa, karena gini one day dia akan jadi orang dewasa. Yang akan menentukan pilihan dewasa. Entah karena pernikahan atau karena pelayanan. Ya dan kita harus tahu bahwa kita ini pendamping. Akan ada waktu di mana kita nggak bisa mendampingi mereka lagi. Kita bukan penentu hidup mereka. Kita orang tua. Dititipin. Bukan untuk. Jadi ayah saya selalu bilang kita cuma bisa nasehatin. Orang tua cuma bisa nasehatin. Anak yang buat pilihan sendiri. Ya. Dan itu aku ngomong itu ke orang tua. Bayangin. Capeknya kayak apa. Tapi itu pelayanan bro. Kalau nggak mau repot, nggak usah pelayanan. Benar nggak? Kalau nggak mau repot, nggak usah jadi Kristen sampai level tertentu. Nah, Kristen pikul salib sangkal diri. Pikul salib bicara itu. Kita memikul beban yang rasanya bukan punya kita. Dia yang mau pindah gereja, kenapa gue jadi repot, benar nggak? Ya, Rey? Ya, kalau nggak bisa, ini pelayanan, bro. Yes, ini pelayanan. Kita emang di sini untuk memberi hidup kita. Ya, kita mengabdikan seluruh hidup kita buat jiwa-jiwa, karena Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Kalau kita bilang aku mengasihimu, Yesus bilang buktikan. Ya, gembalakan domba-dombaku. Itu sih paling kalau perpindahan dan etika ya, Rey. Thank you, Pastor. Jadi siap. Semoga pertanyaan-pertanyaan kita semua terjawab dan ya seperti yang dikatakan Pastor tadi, ketika ada pertanyaan lagi bisa DM langsung ya teman-teman. Pastor terbuka buat kita semua. Ya. Dan karena melihat waktu kita sudah habis, jadi saya ucapkan terima kasih buat Pastor BTPR yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada saat ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang ikut berpartisipasi dalam acara webinar kita kesempatan ini. Kiranya di pertemuan berikutnya mungkin bisa lagi kita bertemu dan mungkin Pastor BTPR tetap terbuka ya buat kita, siap-siap diskusi bersama dengan kita. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, saya mungkin bisa ditutup doa dalam doa oleh Pak Edi. Cek dengan suara saya clear.
Oh ya, Pak. Oke, ya terima kasih sekali lagi untuk Pastor Tapi Heru yang sudah membagikan, yang men-sharingkan firman Tuhan dan juga pengalamannya, dan yang boleh memotivasi kami semua untuk boleh terlibat di dalam pelayanan online. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kau sudah izinkan kami untuk mendengarkan dan menikmati firman-Mu, serta sharing pelayanan pengalaman yang sudah Engkau taruh di dalam Pastor Christopher Tapi Heru yang sudah dibagikan pada saat ini kepada kami semua. Biarlah Tuhan, apa yang sudah disampaikan boleh menjadi wawasan baru bagi kami. Kami memiliki paradigma yang baru untuk melayani Engkau, tidak hanya terbatas secara offline, tetapi secara online, yang mana Engkau izinkan kondisi saat ini kami boleh terjun di dalamnya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, tetapi Engkau sudah mengatur segala sesuatunya. Engkau dapat memakai segala sesuatu untuk kami boleh melakukan tujuan yang sedang Engkau tetapkan dalam kehidupan kami, yaitu untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain dan boleh memuliakan Engkau Tuhan. Engkau juga memberkati Pastor Tapi Heru yang sudah Engkau pakai pada saat ini, berikan kesehatan, kekuatan dalam keluarga, dalam pelayanan, bahkan di dalam kegiatan yang lainnya Tuhan. Engkau yang terus tangan, memberkati pelayanannya, memberkati orang-orang yang sudah Engkau tempatkan, yang Engkau percayakan dalam dirinya, untuk berlayan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan panitia, khususnya bidang SEMA, yang sudah mengadakan acara ini. Biarlah Engkau yang terus membimbing mereka, memberikan hikmat kekuatan, memberkati dalam studi mereka, dalam pelayanan mereka, sehingga sukacita ada dalam diri mereka Tuhan. Bahkan kami semua, seluruh mahasiswa setia maupun rekan-rekan umat-Mu, alumni dan jemaat yang hadir pada saat ini, Engkau yang juga memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak yang akan mengakhiri pertemuan kami, webinar kami pada saat ini. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai Engkau datang kembali. Puji Tuhan, amin. Oke teman-teman, kita mau foto dulu. Mungkin teman-teman yang masih matikan kameranya bisa dinyalakan dulu. Kita foto bersama.